saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Selamat pagi, selamat datang, selamat membangun ibadah di hari turunnya berkat pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur diberi kesempatan untuk membangun ibadah di pagi hari ini. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita serahkan kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai tema ibadah pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 yang demikian bunyinya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Aku ini gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Atas dasar firman itu, marilah kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 407 bait yang pertama. Amin.
pada ibadah pagi hari ini yang akan menjadi renungan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, 41 sampai 47 yang pembacaannya akan disampaikan oleh anggota Majelis Jemaat. Silakan. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari istirahat semalam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun, boleh menerima berkat Tuhan yang baru. Dan saat ini kami boleh datang di dalam pagesangan dengan penuh sukacita. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon urapi kami semua, kuasai dengan hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Terlebih Bapak Pendeta yang akan menaburkan firman pada pagi hari ini, beri roh hikmat yang datang dari surga, agar yang disampaikan nanti hanya kehendak-Mu yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan, haleluya, amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang demikian pembacaannya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah senantiasa kita yang percaya dan yang setia akan firman Tuhan, terlebih dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Selamat pagi, salam saudara-saudara. Salam. Wah, begitu semangat. Cerita cinta dan derita. Itulah yang menjadi tema renungan pagi hari ini. Kenapa disebutkan cerita cinta dan derita atau C2D?
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang, saya dan saudara, dalam kehidupannya pasti punya cerita. Cerita itu bisa cerita kehidupan yang bersifat pribadi, tapi juga bisa bercerita tentang kolektif atau bersama-sama. Kalau cerita itu ada yang menyedihkan, bahkan kalau cerita sendiri itu diungkapkan bisa menjadikan orang sedih, tersentuh, termehek-mehek, dan segalanya. Tapi sebaliknya saudaraku, kalau cerita itu indah dan menyentuh hati yang menggembirakan misalnya, pasti orang itu tidak hanya tersenyum, bahagia. Ya, misalnya saudara dan saya. Dan cerita itu juga ada cerita cinta atau love story. Misalnya cerita tentang Romeo dan Juliet, sampai Inteh, Panji Tawang, dan Dewi Sekartaji, dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah saudaraku, ternyata cerita yang menyertai kehidupan manusia itu akan membentuk dan bahkan bisa menjadi karakter setiap pribadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga jemaat Kristen mula-mula yang diceritakan dalam bacaan kita tadi. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu gambaran bagaimana cerita yang ada, yang dialami oleh jemaat mula-mula. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat mula-mula banyak cerita yang menyedihkan, tapi juga ada cerita yang membahagiakan. Sebut saja misalnya, kenapa Stefanus mengalami kematian yang tragis? Ya, ia dibunuh, dirajam karena punya cinta terhadap Tuhan Yesus Kristus. Hingga cerita cinta kepada Tuhan, tapi ia mengalami penderitaan. Kenapa dia rela menderita? Ternyata juga karena dia cinta pada Tuhan Yesus. Demikian juga Yohanes, kenapa ia pada akhirnya dipenggal kepalanya gara-gara kasus yang mengkritik Salome. Demikian juga saudaraku Rasul Paulus dan Silas misalnya dipenjara karena cinta kepada Tuhan, cinta melayani Tuhan. Itulah cerita yang menyertai saudara. Tapi saudaraku yang Kristen, walaupun mereka punya cerita yang menyedihkan, membuat mereka menderita, tapi mereka terlihat bahagia. Ada cerita kebahagiaan yang menyertai mereka. Kenapa mereka berbahagia? Seperti dalam bacaan tadi, ada kebersamaan, ada sukacita, bahkan dikatakan jemaat itu adalah jemaat yang memuji Tuhan. Makanya saudara juga tidak boleh kecil hati, walaupun pada saat ini mungkin menjadi bagian nanti menjadi cerita yang menyedihkan karena wabah corona. Banyak orang menangis karena mungkin temannya, orang tuanya meninggal karena wabah corona. Mungkin juga karena kena lockdown sehingga mereka tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Yaitu mungkin gambaran bagus. Itulah juga yang dialami oleh jemaat mula-mula. Walaupun mereka punya cerita yang menderitakan kehidupan mereka, itu terjadi karena cinta mereka. Di antara mereka ada cinta kepada Tuhan dan sesamanya. Mereka alami menyertai kehidupan. Sehingga dalam kehidupan itulah ada cerita, ada cinta, dan ada derita yang menyertai mereka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara juga punya cerita seperti itu?
Saya yakin saudara juga punya. Apakah saudara juga punya cerita tentang kebahagiaan yang saudara alami ketika mengikut Tuhan atau sebagai orang Kristen di tengah masyarakat ini? Paling tidak saudara juga punya ungkapan itu. Misalnya Kidung Jemaat nomor 392, ku berbahagia yakin teguh. Bukankah itu menjadi kebahagiaan saudara? Walaupun tidak bisa dipungkiri pada dalam kehidupan saudara ada penderitaan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, atas cerita itu kita juga boleh belajar dari jemaat mula-mula. Kehidupan mereka terungkap dalam bacaan tadi. Nyata menjadi perilaku kehidupan mereka. Cerita yang diungkapkan, yang dipaparkan oleh Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-47 terungkap bahwa jemaat Kristen mula-mula itu ceritanya dikatakan mereka tekun belajar. Mereka tekun belajar bersama dengan pengajaran para rasul. Kenapa mereka tekun belajar? Karena mereka punya cinta bersamanya. Mereka punya semangat mengasihi Tuhan dan itulah juga menjadi kebahagiaan mereka. Itulah yang menjadi cinta mereka bersama-sama. Samping mereka mau belajar dengan tekun, mereka itu menunjukkan suasana tinggal dalam persekutuan yang menyatu di antara mereka. Ya, persekutuan yang hidup. Sehingga persekutuan yang hidup itu suka duka dialami bersama. Apa yang menyatukan mereka? Tidak lain adalah cinta mereka. Cinta kepada Tuhan sebagai rasul yang sudah mengajarkan kepada mereka bahwa mereka dijamin keselamatannya, mereka dijamin kehidupannya, sehingga walaupun susah derita mereka alami, mereka pun rasakan bersama-sama. Sehingga kehidupan mereka tampak berbagi. Mereka memecah roti makan bersama-sama. Dan satu hal yang tidak ditinggalkan oleh mereka dalam cerita cinta mereka, mereka bisa bersatu di dalam doa. Jadi semangat doa itulah ternyata ada kuasa Roh Tuhan, Roh Kudus, roh semangat yang menyertai kehidupan mereka. Sehingga walaupun mereka ada dalam penderitaan, ada dalam berbagai macam pergumulan, tapi cerminan mereka adalah cerminan kebahagiaan. Cerminan mereka adalah cerminan cinta. Sehingga situasi yang ditampilkan oleh jemaat mula-mula begitu nampak indah. Tekun bersekutu, berbagi bersama, berdoa bersama, bersekutu bersama. Nah, pertanyaannya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dalam suasana seperti yang kita alami saat ini, apakah bisa menampilkan seperti jemaat mula-mula? Ya, mungkin persekutuan karena sekarang kita dilarang untuk ada dalam kerumunan. Bukankah persekutuan itu tidak hanya persoalan fisik, tapi juga persoalan batin, hingga bisa kita mendoakan dari rumah kita masing-masing. Kalau begitu, apakah mereka bisa tekun belajar? Bisa justru belajar dari penderitaan ini, belajar dari wabah yang menerpa dunia ini. Kita boleh makin tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kita boleh punya semangat dalam suasana yang sulit ini. Dan itulah ada persekutuan yang benar-benar kualitas di dalam keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah jemaat mula-mula tercermin keindahan persekutuan mereka nampak. Sehingga mereka menjadi jemaat yang hidup, menjadi jemaat yang gembira, jemaat yang tidak putus asa di tengah derita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah makna persekutuan yang indah. Sehingga dalam persekutuan yang indah ini tidak bisa lepas. Karena persekutuan itu nantinya akan menjadi cerita.
Nantinya di sana ada cinta yang mewarnai kehidupan persekutuan itu. Walaupun mereka mungkin dalam hidupnya ada derita, tapi terbalut dalam cerita cinta. Kata marilah saudaraku, di tengah yang sulit ini kita pun tidak boleh pesimis, tidak boleh kecil hati, tidak boleh mati iman kita. Kita harus menampilkan cerita cinta kita yang indah. Walaupun ada derita, tapi yakinlah, disitulah gambaran bahwa Yesus bersama saudara, Yesus bersama dengan jemaatnya, Yesus bersama dengan keluarga saudara. Tapi mari kita hayati bahwa dalam hidup orang beriman kepada Yesus Kristus, pasti ada cerita, ada cinta, dan ada derita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Amin. Tibalah saatnya kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang akan disampaikan oleh Majelis Jemaat. Silakan. Jemaat, saya persilahkan untuk berdiri. Mari bersama-sama kita memperbarui iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan memberikan rasa syukur kepada Tuhan yang akan dipandu oleh Majelis Jemaat. Silakan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mengaturkan persembahan yang kita ambil dari berkat Tuhan. Belum persembahan ini kita aturkan, marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan pada hari ini adalah persembahan minggu pertama seperti biasa, persembahan minggu dan persembahan syukur minggu pertama kita kumpulkan dengan dibarengi kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai selesainya persembahan dikumpulkan.
Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang rahmani, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pelaksanaan ibadah ini. Di tengah kesulitan, terpaan badai yang menimpa jemaat, menimpa bangsa Indonesia ini, ternyata Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama. Sehingga dalam kebersamaan ini ya Tuhan kami benar-benar menciptakan cerita, menciptakan suasana cinta walaupun di dalam penderitaan. Tapi kami boleh belajar dari jemaat mula-mula, di mana dalam kebersamaan mereka ada cerita indah, cerita cinta kepada Tuhan dan samanya mereka alami bersama-sama. Hingga walaupun ada derita, tapi mereka bahagia. Mereka punya semangat, mereka punya iman, mereka punya masa depan. Kata ya Bapa, biarlah kami sebagai jemaat Tuhan, jemaat Ngoro, jemaat Indonesia ini boleh punya kekuatan cerita indah di dalam. Bapa, karena kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, warga dewasa, warga lansia, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Jika di tengah kehidupan ini ada sakit yang menimpa, tolonglah mereka beri kesembuhan. Jika ada dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan pertolongan sehingga mereka kuat bahkan dapat mengatasi pergumulan yang mereka hadapi. Demikian juga para pelayan yang mewartakan Injil Tuhan, Kau berkati supaya berita Injil boleh menyala dan boleh menerangi setiap orang yang dalam kegelapan. Bapa, Kau berkati juga bangsa negara kami tercinta Indonesia ini yang sedang berupaya untuk mengatasi wabah corona. Kiranya Tuhan berikan kekuatan hingga wabah ini boleh segera sirna, sehingga membuat bangsa ini bahagia, kami pun boleh menerima kebahagiaan. Di tengah suasana yang kita sulit ini ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk berikan kemampuan untuk memberikan rasa syukur. Terimalah persembahan kami, dan biarlah persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan yang mengelola Tuhan berkati. Supaya dengan demikian persembahan ini boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, inilah doa kami serahkan semuanya dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus berikan kemampuan kepada jemaat Tuhan untuk melanjutkan kehidupan ini. Yakinlah saudara-saudara bahwa Tuhan menyertai, memberkati saudara-saudara di saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami dari KPPM GKJ Wingoro membuka donasi kedua berupa sembako. Sembako tersebut diantaranya adalah beras, gula, mie instan, dan juga minyak goreng. Dan donasi ini akan kami salurkan kepada warga yang terdampak akan pandemi COVID-19, seperti tukang becak dan warga-warga yang kurang mampu di wilayah Ngoro. Donasi dapat disalurkan melalui wilayah masing-masing. Untuk wilayah Galatia, di GKJ Wingoro pada hari Selasa sampai dengan Sabtu. Untuk wilayah Philadelphia dapat disalurkan melalui Pak Rahmat, wilayah Filipi melalui Pak Tono, dan Pepantan Ngunduh Sewu melalui Bu Tias. Untuk info lebih lanjut, dapat diakses di Instagram KPPM Wingoro. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.